Apa saya bilang waktu itu kita beli 3 bulanan deh, saya bilang. Insya Allah beger. Nah, PPF. Itu aja Bapak Ibu, seriusan. Dan selama dia nggak jebol support, sering kan saya bilang selama jebolnya supportnya masih kuat, naik lagi apa semacam, kalau perlu nambah setiap kali dia koreksi. Nah, kalau mau tiktokin silakan, dia bergerak dalam channel. Ini loh channelnya, saya masuk channel. Nah, mungkin pada waktu itu saya gambarnya kayak gini, channelnya agak ke bawah dikit gini. Nah, kena kepalanya buang, nanti ambil lagi di bawah, kena kepalanya sel sebagian. Tapi yang load invest saya nggak pernah lepas, load invest saya tetap. Yang load tiktok aja. Bahkan kemarin itu saya tiktok berapa kali untuk LPPF. Dan saya masih pede di sini untuk tiktok. Kenapa? Karena saya tahu masih ada daya beli. Daya beli dari Hong Kong 4 juta kagak. Memang masih ada daya beli, serius. Walaupun udah sedikit banyak ada yang akumulasi. Tapi si Kaihan ini masih tetap harus beli. Dia tetap beli loh. Nah, berarti kita tahu kan dia ini tapan manajer, ke asuransi, ke reksadana, pokoknya dia tetap harus beli. Sudah belajar kan tadi? Big Fund, institusi apa segala macam yang mungkin tiap ada apa mereka tetap harus beli kalau misalnya harganya kena entah per bulan, per 3 bulan, per 2 bulan. Nah, mungkin kena dia ini per hari. We never know. BSOP. Pak, bagaimana bisa tahu kalau mereka bukan lagi average up atau average down? Dari chart, Pak. Dari chart. Market action, discount everything. Price action, discount everything. Ya, selama channelnya ini masih kokoh, ya fan-fan aja. Kalau ditembusin kayak gini, syukur alhamdulillah. TP dulu, Pak. Kayak gitu. TP dulu, guys. Kalau pergerakan harga tembus channel pertama kali, itu pasti pullback-nya gede. Bukan pasti sih, di atas 80% pullback-nya gede kalau Bapak belajar price action. Nah, ini cuma karena kita nggak belajar price action ya, kita lagi belajar supply and demand and the logic behind it. Dan bagaimana cara berpikirnya si market maker, cara berpikirnya si BD atau big fund, big fund dan cara berpikirnya BD. Ini. Nah, market makernya, BD-nya, beraja bandar dari segala bandar, raja dirajanya, otaknya bagaimana Pak? Otaknya market makernya adalah pasif. Pasif. Mereka nggak peduli. Kok Pak Yuta bisa ngomong misalnya benda ini pasif market makernya gitu. Malah big fund yang bermain untuk gerakin harga ini apa segala macam. Ya karena mungkin, ya saya nggak tahu ya, jujur ini saya cuma bilang mungkin karena mereka berhasil sebelumnya udah berhasil mendistribusikan semua sahamnya. Matahari ini sayangnya saya nggak bisa dapat ya, nggak bisa dapat data yang zaman dulu. Kalau ada yang tahu tolong diberitahu. Udah berhasil mendistribusi, udah 79% di masyarakat. Distribusi sempurna. Matahari department store nih, wajar aja kalau harganya dari berapa, 21.000 nih, dari 22.000 sampai 1.000 udah didistribusi sempurna, dan sekarang dibeliin lagi, ada pergantian BD. Nah, raja-rajanya market makernya udah nggak punya barang, market makernya emitennya sendiri nggak punya barang, mereka cuma punya 20-an%. Bisa mereka guyur? Nggak bisa, mereka nggak punya kekuatan untuk guyur. Jadi the only one way untuk benda ini is up. Ingat kan demand and supply? Supply and demand, anggap demandnya tetap kayak tadi kan bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan sendiri. Ini bukan pom-pom, serius, ini bukan pom-pom, nggak beli juga nggak apa-apa. Saya cuma jelasin mindset saya. Makanya saya bisa bilang barang ini the only way is up. Karena tadi itu insider tadi. Pak Juta. Bentar Pak. Demand-nya ada terus, ada yang beli terus. Supply-nya kecil. Supply-nya kecil. Awalnya ya 79%, sekarang mereka supply-nya udah gede loh, udah 40% loh mereka punya, hati-hati.
Tiba-tiba, sabar Pak Lega ya, tiba-tiba keluar berita ini. Nah, kalau kayak gini, kalau udah keluar berita kayak gini tentang si Aurik Digital nih, mereka mau tender offer di harga 15, mana ya? Sayang nih premium. Bentar ya, bentar. Nah, perasaan kemarin ada dikasih harganya di harga 1530, kok sekarang hilang semua harganya. Wah, nggak bener ini. Ntar ya, saya kemarin serius ada berita mau tender offer 1530. Berarti kalau tender offer harganya hilang, mungkin tender offer 3000 mungkin ya. Bismillah. Jadi kalau kayak gitu pom-pom, itu pom-pom. Kalau saya ngomong kayak gitu tuh pom-pom, nggak jelas datanya. Saya kasih data berdasarkan, nah ini dia, harusnya ada. Bentar. Nah, adapun harga penawaran tender ditetapkan 1.530 per saham. Nah, ketika berita ini keluar di tanggal 5 Mei, kita pengen tahu otaknya si pengendali baru ini apa. Pengen saham atau pengen harga? Apa pengen saham atau pengen duit? Simple, lihat price action setelah 5 Mei kayak apa. Ini 4 Mei, berita keluar naik, besoknya naik, turun, naik lagi. Artinya apa? Mereka berani bayar mahal. Artinya seperti itu. Kecuali kalau ditekan kayak Ramayana tadi kan, harga ditekan, diturunin apa segala macam. Nah, ketika gitu Pak, bertentangan dong. Bapak bilang tadi mereka nggak ada supply, mereka sudah punya supply sekarang. Cuma kita pengen baca otaknya, mereka ini mau menekan harga atau mereka mau dapat barang. Nah, kalau dari sini kita bisa dapat, udah kebaca otaknya, mereka mau dapat barang, mereka mau sambil naikin harga. Mungkin karena mereka udah banyak akumulasi di harga ini. Ini banyak banget loh mereka akumulasi ini di harga-harga ini. Jadi rata-rata in average demand area LPPM itu di sini. Jadi kalau tiba-tiba ada crash atau apa segala macam, dia turun sampai harga ini, ambil. Karena si BD-nya, big player-nya, emitennya sendiri modalnya di sini 1.100. Boleh nanya Pak? Oke, silakan nah, Pak. Kan gini, tadi Pak Juta bilang emitennya sendiri sekarang lagi nggak punya barang, makanya dia pasif, tidak bisa guyur gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau dia lagi trend, kenapa dia mau guyur ya Pak? Kenapa dia mau guyur ya kalau trennya lagi naik begini ya? Maksudnya kan seperti yang Pak Juta bilang, kalau nggak ada aksi corporate action dan segala macam kan dia untuk bisnis realnya kan tidak terlalu terpengaruh gitu. Nah, kenapa misalnya seandainya LPPF ini yang emitennya punya barang, kira-kira dia memilih untuk guyur apa enggak? Kalau saya bilang sih, kalau LPPF Pak ya, dia memilih untuk tidak guyur Pak. Kalau perlu ditarik terus harganya. Kenapa? Karena dia tahu ada orang yang pengen beli gitu loh. Paus nih mau masuk gitu, Paus mau beli. Gua tarik dong harga ya. Jadi dia juga dalam pergerakannya berarti jadi bisa big yang spekulan besar memanfaatkan emiten, bisa emiten memanfaatkan big spekulan, berarti jadinya dua-dua bisa ya, yang korban retail gitu jadinya. Ya, korban retail kalau salah posisi Pak. Oke. Kalau retailnya kita baca, kita bisa baca nih kan, wah ini sih Paus sama Paus lagi ribut nih gitu kan. Nah, Paus besar sama Paus besar banget gitu lagi ribut. Kita kan pangton nih gitu kan, kita lihat aja kan mana yang menang nih gitu, kita ikutin gitu kan, mana yang menang atau kira-kira arahnya gimana.
Oke. Berarti dua itu bisa temenan, bisa berantem ya? Paus sama Paul.